I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurjana. Nama saya Sena Astuti. Kami dari kelas 11 DKP 1, sekolah di SMK Negeri 1 Simbakati. Nah, jadi di sini kami ingin berdiskusi asik Tentang penyebaran berita hoax. Nurjana, apa tindakan yang dilakukan oleh direktur televisi Satwa tersebut layak untuk ditangkap? Menurut saya layak karena jika tidak diamankan, pelaku akan terus-menerus menyebarkan berita hoax. Dan jika ditindaklanjuti oleh pelaku akan menimbulkan kesalahpahaman dan pertikalan atau bertengkar dari berita di atas. Dapat kita lihat bahwa dari berita tersebut terdapat undang-undang yang mengatur tentang berita hoax. Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Menurut kamu bagaimana, Sena? Menurut saya, layak untuk ditangkap karena terkait produsen hoax yang memecah belah persatuan bangsa, termaksud mengganggu sinergitas TNI atau Polri juga. Dasar hukum atau peraturan yang dapat menjerat tindakan hoax tersebut. Menurut saya, bagi penyebaran hoax dapat diancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita hoax dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi ayat 1 Undang-Undang 19/2016 yaitu pidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Menurut kamu gimana, Nurjana? Menurut saya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE tindakan produksi maupun menerus hoax adalah tindakan melanggar hukum. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 45A ayat 1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik dapat dipidana. Nah, bagaimana solusi yang dapat kamu berikan terhadap kasus tersebut? Menurut saya, jika mendapatkan informasi, jangan langsung dipercayai sebelum diketahui kebenarannya. Pastikan dahulu berita tersebut benar akan adanya. Bisa kita cek di koran, televisi, atau di internet yang sudah pasti benarnya. Cermatilah alamat situsnya, jangan terburu-buru untuk menyebarkan berita. Oh, jadi dalam itu kita harus melihat dulu ya. Lihat dengan jelas. Cermati dulu. Kalau menurut kamu bagaimana? Menurut saya, mencari tahu kebenaran terlebih dahulu setelah mengetahuinya. Terus tidak memprovokatif atau terprovokasi dengan judul ataupun informasi yang mengandung hoax. Saat melihat suatu berita, hal lainnya yang disebarkan di media sosial atau baiknya kita lebih dahulu membela judul atau informasi dalam media sosial tersebut secara sesama dan dengan teliti. Menurut kamu bagaimana upaya untuk mencegah penyebaran hoax yang di lingkungan keluarga? Kembangkan rasa penasaran setiap saat. Jangan langsung menyebarkan sesuatu berita tanpa mengecek kebenarannya. Terus berhati-hati dengan judul berita yang
provokatif. Konfirmasi keaslian alamat situs yang beredar. Menurut kamu gimana? Menurut saya sih menggunakan sosmed dengan baik. Ingatkan keluarga jangan langsung mempercayai berita tersebut sebelum mengetahui kebenarannya, serta mendorong keluarga untuk mencari informasi yang sesuai fakta. Nah, jadi kami mempunyai komitmen untuk generasi muda, yaitu mari stop menyebarkan berita hoaks untuk menjadi pemuda yang lebih hebat. Sekian video dari kami tentang diskusi asik penyebaran berita hoaks. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.